Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini Imron, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas FAI, Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar manajemen risiko dari mata kuliah Manajemen Risiko dan Asuransi Syariah yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya SEMH. Pengantar manajemen risiko. Risiko memiliki konotasi negatif, merupakan sesuatu yang tidak disukai dan sesuatu yang ingin dihindari. Definisi risiko. Risiko adalah kejadian yang merugikan. Risiko dilihat dari segi investasi, adalah kemungkinan adanya penyimpanan hasil atau keuntungan yang diharapkan. Risiko perusahaan adalah suatu peristiwa yang mungkin terjadi dalam operasional perusahaan sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Risiko dan kondisi ketidakpastian. 1. Risiko muncul karena adanya ketidakpastian. Di dunia ini kita dihadapkan pada banyak ketidakpastian. Contoh, hari ini bisa hujan, bisa tidak. Investasi bisa untung atau bisa rugi. 2. Ketidakpastian dalam berbagai aspek kehidupan akan menimbulkan risiko yang harus dihadapi oleh manusia. 3. Ketidakpastian ada tingkatan yang karakteristiknya. Tingkat ketidakpastian. Tidak ada atau tidak pasti. Karakteristik hasil bisa diprediksi dengan pasti. Contoh, hukum alam. 2. Ketidakpastian objektif. Karakteristik hasil bisa diidentifikasi dan probabilitas diketahui. Contoh, permainan dadu dan kartu. 3. Ketidakpastian subjektif. Karakteristik hasil bisa diidentifikasi tapi probabilitas tidak diketahui. Contoh, kebakaran, kecelakaan, dan investasi. 4. Sangat tidak pasti. Karakteristik hasil tidak bisa diidentifikasi dan probabilitas tidak diketahui. Contoh, eksplorasi angkasa luar. Fluktuasi ketidakpastian. 1. Ketidakpastian dapat tercerminkan dari fluktuasi pergerakan yang tinggi. Makin tinggi fluktuasi, maka ketidakpastian semakin tinggi. 2. Saham, forex atau falas. Harga minyak sampai dengan harga listrik mengalami fluktuasi meskipun dengan tingkat fluktuasi yang berbeda-beda. Risiko ada di mana-mana, mencangkup berbagai instrumen dalam kehidupan. Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan fluktuasi. 1. Globalisasi dunia. 2. Liberalisasi dunia. 3. Kecepatan proses informasi. Tipe-tipe risiko. Risiko murni adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contoh, risiko kecelakaan, kebakaran, kebanjiran. Risiko spekulatif adalah risiko di mana kita mengharapkan terjadinya keuntungan, tetapi seringkali juga tidak dapat menghindari kerugian. Potensi keuntungan dan kerugian terdapat dalam risiko ini. Contoh, dalam usaha bisnis kita mengharapkan keuntungan, tetapi kadangkala mengalami kerugian. Contoh lain dalam jual beli saham. Kategori risiko. Risiko statis. Risiko statis muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Contoh, risiko terkena petir merupakan risiko yang muncul dari kondisi alam tertentu. Karakteristik risiko ini tidak berubah dari waktu ke waktu. Risiko dinamis. Risiko dinamis muncul dari perubahan kondisi tertentu. Contoh, perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi memunculkan risiko baru. Misal, jika masyarakat semakin kritis, sadar akan haknya, maka risiko hukum atau legal risk akan muncul karena masyarakat lebih berani mengajukan gugatan hukum.
Kategori risiko. Risiko objektif. Risiko subjektif. Contoh-contoh risiko murni. Risiko tipe risiko, risiko aset fisik, risiko karyawan, risiko legal. Contoh-contoh risiko spekulatif. Tipe risiko, risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional. Manajemen risiko. Manajemen risiko yang akan dipelajari ini terkait dengan konteks organisasi atau perusahaan, yaitu bagaimana suatu organisasi mengelola risiko yang dihadapinya. Proses manajemen risiko. 1. Identifikasi risiko. 2. Evaluasi dan pengukuran risiko. 3. Pengelolaan risiko. Identifikasi risiko. 1. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi organisasi. 2. Ada beberapa teknik untuk mengidentifikasi risiko, misal dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Contoh, mengapa kompor gas meledak? Evaluasi dan pengukuran risiko. Setelah melakukan identifikasi, maka langkah selanjutnya adalah pengukur dan mengevaluasi risiko. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk mengukur risiko tersebut. Pengelolaan risiko. 1. Penghindaran. 2. Ditahan. 3. Diversifikasi. 4. Transfer risiko. 5. Pengendalian risiko. 6. Pendanaan risiko. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.